Penjaga gawang Ikram Al-Ghifari tampil gemilang saat timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 lawan Ekuador pada laga perdana grup A Piala Dunia U17 2023. Tercatat Ekuador melakukan 18 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang Indonesia. Namun Ikram Al-Ghifari tampil fenomenal dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Meski demikian, Ikram menilai hasil imbang lawan Ekuador berkat kerja sama tim yang solid. Ia berharap bisa raih kemenangan di laga kedua saat melawan Panama. Ini karena kerjasama tim main bagus. Semua itu karena Allah. Kami akan main lebih baik lagi di laga kedua dan insya Allah akan meraih kemenangan, ujar Ikram selepas pertandingan. Timnas U17 Indonesia sukses menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 pada laga grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya, Jumat 10 November 2023. Hasil imbang ini patut disyukuri oleh para pemain Timnas U17 Indonesia. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia sejatinya mampu mencetak gol terlebih dahulu lewat Arkan Kakak pada menit ke-22. Sayangnya tim Merah Putih gagal mempertahankan keunggulan. Lewat serangan balik cepat, Ekuador mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tandukan Obando Ayovi pada menit ke-28. Usai pertandingan, pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti bersyukur tim Merah Putih berhasil mendapatkan hasil imbang. Pertama, alhamdulillah ya karena kami bisa bermain 1-1 melawan Ekuador. Ini hasil kerja keras semua pemain, ucap Bima Sakti. Lebih lanjut, Bima Sakti mengatakan bahwa laga melawan Ekuador merupakan pertandingan berat. Terlebih Ekuador terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Timnas U17 Indonesia. Gemilangnya lini belakang dan kiper Timnas U17 Indonesia pada malam ini patut diberikan apresiasi lebih. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti akhirnya mengungkapkan tidak memainkan Amar Raihan Burkic dalam pertandingan melawan Ekuador. Kata Bima Sakti, Amar Raihan Burkic absen karena sakit. Sebelum pertandingan, pemain keturunan Jerman Indonesia itu sakit diare dan kondisinya tidak memungkinkan bagi Bima Sakti untuk memainkan Amar Raihan Burkic. Dan Amar Raihan pun hanya duduk di bangku cadangan untuk melihat rekan-rekannya bertanding melawan Ekuador. Untuk Amar, dia kemarin sakit diare selama 2 hari, dan selama itu dia tidak ikut latihan bersama kami, kata Bima Sakti. Jadi tidak mungkin bagi kami memaksakan dia untuk bermain. Kami hanya takut kondisinya itu bisa lebih memburuk baginya, lanjut Bima Sakti. Sakit diare yang dialami oleh Amar Raihan Burkic sebelumnya juga pernah dirasakan oleh Welber Jardim. Saat tiba di Indonesia, pemain berdarah Brazil itu juga sempat merasakan diare, sehingga kondisinya lemas dan tidak bisa ikut berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Kemudian perlahan-lahan Welber Jardim pun sudah terbiasa dengan suasana di Indonesia. Nah, Amar ini kan dari luar negeri ya, dan ini sama seperti Welber Jardim dulu pertama kali datang ke Indonesia, termasuk juga Coach Frank Wormuth. Ya memang kalau dari luar negeri itu butuh adaptasi di sini, kata Bima Sakti. Sementara itu Bima Sakti berharap kondisi Amar Raihan Burkic bisa cepat membaik, sebab Amar Raihan Burkic direncanakan akan bertanding membela Timnas U17 Indonesia melawan Panama. Kata Bima Sakti, Amar Raihan Burkic masih beradaptasi dengan suasana di Indonesia. Maklum pemain berusia 17 tahun itu datang dari Jerman dan juga belum pernah ke Indonesia. Di sisi lain, Timnas U17 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Panama apabila ingin mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar. Ya, semoga Amar bisa lebih baik lagi nanti persiapannya melawan Panama, ucap Bima Sakti. Duel Timnas U17 Indonesia versus Ekuador berakhir dengan skor imbang 1-1 melalui gol Arkan Kakak pada menit ke-22. Gol tersebut diawali dengan aksi Rizky Afrizal yang melakukan tusukan dari sisi sayap kiri. Rizky lalu melepaskan umpan ke kotak penalti lawan. Bola yang datang sempat ditepis oleh Christian Lohr. Hanya saja tepisan Christian Lohr tak sempurna dan Arkan Kakak memanfaatkannya untuk mencetak gol. Hal ini sekaligus membuat Arkan Kakak mengukir sejarah sebagai pencetak gol pertama Indonesia di Piala Dunia U17. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez mengaku terkesan dengan 2 pemain Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. 2 pemain yang dimaksud adalah bek sayap Welber Jardim dan juga Jidapin yang bermain di posisi gelandang. Saya sangat suka nomor 12. Fullback dia bisa bermain di sisi kiri dan melebar, serta nomor 10.
kata Martinez saat diwawancarai seusai pertandingan. Martinez bahkan dengan terbuka mengakui Indonesia U17 punya komposisi pemain yang bagus. Gol Indonesia di laga ini tak lain karena kualitas pemain. Kalian punya tim yang bagus, sehingga bisa mencetak gol malam ini, kata pelatih 35 tahun tersebut soal kualitas pemain yang dihadapi anak asuhnya. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez mengaku terkesan dengan lini belakang timnas Indonesia yang solid. Indonesia juga membuat pertandingan yang bagus. Mereka sangat efektif saat bertahan di kotak penalti, sehingga tadi banyak situasi yang membuat kami tidak bisa mencetak gol, kata Martinez. Ditanya soal keputusan wasit yang menganulir gol Ekuador setelah melihat video assistant referee atau VAR, Martinez enggan berkomentar, namun itu cukup mengubah situasi. Di sisi lain terkait cuaca Surabaya yang panas dan lembab, dinilai Martinez bukan kendala timnya ditahan imbang. Pasalnya, sebagian besar pemainnya berasal dari wilayah yang panas juga. Cuaca di Ekuador memang relatif sama dengan di Indonesia. Ini karena Ekuador juga berada di garis khatulistiwa, sama dengan Indonesia. Karena itu cuaca dianggap bukan kendala. Spanyol berhasil menang 2-0 atas Kanada dalam lanjutan grup B Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan, Surakarta, yakni pada Jumat 10 November 2023. Spanyol langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-20, dicetak oleh Marquis setelah menerima assist Pablo Lopez. Kemudian Spanyol menggandakan kedudukan berkat permainan 1-2 antara Marquis dengan Quinn Cunha, yakni pada menit ke-76, dan tambahan waktu 9 menit tidak mampu dimaksimalkan Spanyol ataupun Kanada untuk menambah gol. Skor 2-0 menjadi kemenangan untuk Spanyol. Pelatih timnas Brazil U17 Filipe Lel menyebut Iran jadi lawan terkuat di fase grup Piala Dunia U17 2023. Brazil bergabung di grup C bersama Iran, Inggris dan juga Kaledonia Baru. Grup ini terbilang berat lantaran hadirnya tim-tim besar dari masing-masing benua. Menurut saya, Iran adalah lawan terberat karena ini adalah laga perdana dan ada faktor psikologis juga, kata Lel. Di satu sisi, pelatih 36 tahun tersebut tetap mewaspadai tim lain, namun ia ingin fokus pada laga pembuka kontra wakil Asia sebelum menatap pertandingan berikutnya. Tanpa mengecilkan negara-negara lain seperti Kaledonia Baru dan Inggris, tapi saat ini kami sedang menyiapkan diri untuk melawan Iran terlebih dahulu dan mudah-mudahan kami bisa tampil baik di pertandingan pertama dan berikutnya, tegas Filipe Lel. Timnas U17 Inggris memastikan bahwa cuaca lembab di Indonesia dipastikan tak akan jadi kendala untuk tampil garang di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Inggris menjalani laga perdana Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Kaledonia Baru U17. The Young Lions menjadi tim yang diunggulkan dan tentu melakoni persiapan dengan maksimal. Dan pelatih Timnas U17 Inggris Ryan Gary mengakui bahwa dalam persiapan ini tidak cukup mudah. Karena cuaca di Indonesia cukup panas dan ini berbeda dengan Inggris tentunya. Namun walaupun begitu, Gary memastikan bahwa hal ini tidak akan menjadi kendala buat timnya. Menurutnya, timnas U17 Inggris sudah beradaptasi dengan baik di Indonesia. Seperti diketahui, timnas U17 Brasil memang dalam edisi Indonesia ini tampil sebagai juara bertahan di Piala Dunia U17. Sebab mereka terakhir kali meraih gelar juara pada tahun 2019 dan 2 tahun lalu kompetisi tak digelar karena pandemi. Tim asuhan Filipe Lel memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Iran. Dan jelang menghadapi Iran ini, sang kapten mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya bakal memanfaatkan persiapan bagus yang telah mereka jalani. Ia mengakui memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi Iran dalam laga perdana nanti. Ya, Vitor Reis tak bisa memungkiri bahwa ia dan juga rekan-rekannya yang tampil di Piala Dunia U17 2023 ini membawa beban besar. Sebab mereka tampil sebagai juara bertahan. Pelatih timnas Kaledonia Baru U17 Leonardo Lopez mengaku takjub dengan fasilitas di Indonesia selama Piala Dunia U17 2023. Ya, Lopez dan rombongan tim asal Oseania itu sudah berada di Indonesia sejak 30 Oktober yang lalu. Dan selama hampir 2 pekan, Lopez memberikan sanjungan terhadap pelayanan Indonesia sebagai tuan rumah. Kami terkejut karena benar-benar menakjubkan. Kami belum pernah menemui kualitas lapangan seperti ini. Kami diperlakukan sangat baik di sini, kata Lopez. Menurut Lopez, fasilitas yang apik mendukung timnya untuk mengerahkan kemampuan terbaik di turnamen junior level global tersebut.
Ya, sementara itu Kaledonia Baru akan menghadapi Inggris di laga perdana grup C di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu 11 November 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Media Malaysia Makan Bola takjub melihat performa luar biasa Garuda Asia yang membuat negara Amerika Selatan itu gagal menang. Rupanya keberhasilan timnas Indonesia U17 tahan Ekuador U17 turut jadi sorotan publik Malaysia. Tepatnya media negeri jiran yakni Makan Bola. Mereka menyebut timnas Indonesia U17 menunjukkan aksi kelas dunia saat tahan tim asal Amerika Selatan itu. Indonesia tampil dengan aksi berkelas dunia tahan Ekuador. Tulis judul artikel yang dibuat Makan Bola dikutip Sabtu 11 November 2023. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U17 kini berada di peringkat ketiga grup A dengan raihan 1 poin. Selanjutnya, skuad Garuda Asia akan menghadapi Panama U17 di matchday kedua grup A pada Senin 13 November 2023. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya Jumat 10 November. Pertandingan yang luar biasa di Surabaya. Pembukaan Piala Dunia U17 2023 Indonesia versus Ekuador 1-1. Stadion penuh, penonton yang luar biasa. Pertandingan intens semua seperti yang diharapkan penonton, ujar Infantino dalam video yang diunggah melalui Instagram. Sementara itu, pria asal Swiss itu kemudian memuji masyarakat Indonesia yang memenuhi Stadion GBT saat laga pertama timnas Indonesia U17 melawan Ekuador. Tapi masyarakat Indonesia harus saya katakan benar-benar fantastis. Selamat menikmati Piala Dunia U17. Kalian akan menyaksikan pertandingan hebat, gol yang hebat, aksi yang hebat. Semoga beruntung untuk semua tim dan sampai bertemu. Terima kasih, ucap Infantino. Pelatih timnas Polandia U17 Marcin Włodarski memastikan timnya sudah beradaptasi dengan suhu udara di Bandung, Jawa Barat jelang melawan Jepang pada laga grup D Piala Dunia U17 2023 di Stadion Sijalak Harupat Sabtu 11 November. Włodarski mengatakan suhu udara di Bandung sangat berbeda dengan kondisi di Polandia. Włodarski menyebut rata-rata suhu di Polandia saat ini berada di posisi 0 derajat Celcius. Sementara itu, terkait persiapan melawan Jepang, Włodarski mengatakan tim berjuluk Piala Orly tersebut sangat mewaspadai Jepang yang sudah 2 kali menjadi juara Asia berturut-turut yakni 2018 dan juga 2023. Kata Włodarski, Jepang memiliki banyak pemain bertalenta dan juga sulit untuk dikalahkan. Ditambah kekuatan tim Polandia tak lagi sama setelah 4 pemain dipulangkan karena ketahuan mengkonsumsi minuman beralkohol, yakni saat persiapan di Bali beberapa waktu yang lalu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.